Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 9 yaitu ijtihad. Tapi sebelum itu mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Indah Kirana Lestari MK, kelas 12 A2 dengan NIM 12085 dengan nomor urut 17. Selanjutnya mari kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam, mujahid, untuk menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan untuk mencari solusi hukum atas persoalan baru dengan menggunakan akal dan pengetahuan yang mendalam, tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Materi selanjutnya yaitu hukum istijad. Hukum istijad fardu ain wajib bagi seseorang untuk dirinya sendiri atau saat harus menjawab masalah yang belum ada hukumnya dan dikhawatirkan terlewat. Fardu kifayah wajib secara kolektif jika sudah ada mujahid lain yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain sunnah dianjurkan untuk masalah baru, baik diminta maupun tidak. Haram jika istijad bertentangan dengan dalil yang sudah pasti, qat'i. Selanjutnya kita beralih pada fungsi istijad. Fungsi istijad yang pertama yaitu ar-rujuh, kembali, mengembalikan ajaran Islam ke Al-Quran dan Sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua yaitu al-ihya, menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu al-inabah, membenahi hasil istijad ulama terdahulu yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian ada bentuk istijad. Bentuk istijad ijma yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Qiyas adalah metode menetapkan hukum dengan menyamakan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan sebab atau sifat. Masalah mursalah yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau kegunaannya. Urf, jenis istijad ini yaitu pengambilan sebuah hukum yang berdasarkan suatu kebiasaan atau adat. Selama sebuah masalah tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran dan hadis, maka masalah tersebut akan tetap untuk diperbolehkan. Materi terakhir yaitu syarat mustahid. Syarat mustahid yang pertama, paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak harus menghafal seluruh isi Al-Quran, cukup memiliki keahlian untuk merujuk ketika diperlukan, namun bila hafal akan lebih bagus. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat, tahu objek ijma mustahid terdahulu agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Yang kelima, mengerti tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum, serta metode. Yang keenam, paham berbahasa Arab. Yang ketujuh, mengetahui dan paham mengenai nasak mansukh. Itulah tadi materi yang saya jelaskan mengenai bab 9 istijad. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.